Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izin kita lanjutkan lagi untuk agenda selanjutnya, yaitu sosialisasi buku master plan yang akan dipaparkan oleh Bapak Giri Firmansyah. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan untuk sesi 2. Jadi sesi 2 itu pembahasan tentang Master Plan Smart City. Jadi tadi di pertemuan pertama sudah kita koordinasi dengan Komdigi bahwa semua kegiatan terkait Smart City itu ada payungnya. Payungnya itu yaitu Master Plan Smart City. Kemarin kita sudah coba susun Master Plan Smart City itu ada 3 buku dan insya Allah 3 buku tadi sudah mulai disampaikan dalam waktu dekat ditandatangan oleh Pak Bupati. Artinya semua kegiatan kita ini akan punya payung hukumnya. Semua inisiatif Bapak Ibu semua khususnya yang masuk dalam Quick Win ada payungnya, sehingga karena ada payung hukumnya dari Pak Bupati, sehingga ada kepastian penganggaran dari kegiatan Quick Win tersebut. Nah, di antara Quick Win yang tadi sebetulnya ada hampir 34, betul ya? 32 Quick Win. Jadi sebetulnya dari masing-masing OPD ada yang mengajukan 2 atau 3 Quick Win. Setelah direview di Bapeda, akhirnya terpilih 7 kalau tidak salah gitu. Ada 7 Quick Win yang menjadi unggulan ataupun prioritas. Oleh karena itu, di pertemuan pertama kalau tidak salah di bulan Februari atau Januari, paparan di Bukabid, kemudian masing-masing Quick Win-nya. Setelah itu, hari ini kita paparan Quick Win yang kuartal 2. Melihat progresnya. Insya Allah ini akan berjalan terus hingga 2029 kalau tidak salah. Oleh karena itu mudah-mudahan secepatnya Pak Bupati bisa memberikan sign terhadap master plan tadi, itu yang menjadikan acuan. Insya Allah kita akan selalu mereview kembali Quick Win tadi, sehingga ketercapaian dan keselarasannya akan kita dapatkan. Baik, saya tuliskan di sini Smart City Tangerang untuk Quick Win-nya itu dari data ke dampak. Jadi kita bukan hanya asal-asalan saja yang penting masuk ke dalam Smart City ataupun Master Plan, tapi betul-betul kita akan mencatatkan apa yang kita lakukan itu datanya apa dan dampaknya apa. Data to impact. Acuannya apa? Acuannya dari
ISO 37122. Jadi Bapak Ibu semua silahkan bisa download, ada di BSN. Rasanya harganya 50.000 gitu, bisa download ISO 37122. Yang 37123 itu bukan kota cerdas tetapi kota resilient city. Jadi ada 2 ISO ataupun SNI dari situ. Nah, silakan berikutnya. Jadi kalau dari pertanyaannya dari program kedampak, berarti kita bisa bayangkan Bapak Ibu semua, kalau hari ini masyarakat Kabupaten Tangerang ditanya, gitu ya. Kalau ditanya, apakah Kurasaki tadi ya, Kurasaki itu berdampak nggak gitu. Tanya ke siswa, orang tua, dan segala macamnya. Atau tadi program dari Diskominfo itu Tangerang Gemilang. Apakah Tangerang Gemilang mudah? Apakah Tangerang Gemilang bermanfaat dan segala macamnya? Kalau kemarin kita yang penting masuk dulu ke Smart City, jadi quick win, barangkali berikutnya kita akan mulai coba survei. Jadi sekarang phase 1 itu progress, mungkin sudah masuk phase 4 ataupun phase berikutnya kita akan mulai tanya survei ke masyarakat mengenai kalau pelayanan pemerintah itu apakah kalau saya klik Tangerang Gemilang cepat nggak? Responnya cepat nggak? Apakah hidup kita jadi lebih mudah karena kita klik di situ dapat layanan misalnya seperti itu. Nah kira-kira nanti jawabannya apa? Itu barangkali program kedampak seperti apa. Jadi insya Allah mungkin mulai kuartal 3 ya Bu Lita atau kuartal 4 kita coba survei dari quick win tadi. Jadi kita dapat respon time dari masyarakat itu seperti apa. Berikutnya adalah tadi selama ini kalau kita anggap smart city itu selalu sistemnya apa, aplikasinya apa, gitu ya. Gitu. Apakah tadi sudah berdampak? Apakah sudah cepat layanannya, mudah diakses dan segala macamnya seperti itu. Itu barangkali selama ini hanya seperti itu gitu. Nah, berikutnya bahwa smart city itu bukan soal teknologi saja, tetapi soal kinerja dan dampak. Jadi selalu tadi sampaikan juga dari Komdigi, demikian juga dari Kemenpan RB. Jadi kita akan dapat survei 2, satu terkait Smart City, tadi sudah disampaikan, tadi saya sudah koordinasi juga dengan Bapak Ibu semua menjelang setelah sholat Jumat, barangkali kita akan lakukan self-assessment aja. Self-assessment, kemudian kita submit. Khawatirnya kita nunggu-nunggu nggak terpilih ke 10. Ya udah kita lakukan self assessment, kita submit. Tadi soalnya kita sudah ngobrol sama Pak Direktur Pak Aris. Pokoknya beliau akan bantu. Jadi ya udah saya self assessment, saya sampaikan ini progres Tangerang. Kira-kira seperti apa masukan dari Komdigi? Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu goals-nya itu harapan kami, ayo kita jalankan quick win-nya. Kita akan survei sama-sama Q3 seperti apa dan dampaknya seperti apa. Nanti kita akan survei sama-sama. Jadi selama ini kita sering anggap Smart City itu aplikasi, padahal Smart City itu adalah bagaimana kita melakukan kinerja dan berdampak. Berikutnya terkait kota berbasis data untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi tadi Smart City itu bukan aplikasi selesai tetapi data. Saya suka nih dengan inisiatif Kurasaki ya tadi ya. Jadi aplikasinya sudah ada, coba di-capture. Tadi inisiatifnya di Q3, siswa akan capture apa yang dilakukan terkait kebiasaan membuang sampah. Berapa jumlah tumbler yang dibawa dan segala macamnya. Itu kita bicara data. Besok barangkali siswa akan cerita jumlah pemanfaatan plastik yang dikurangin setelah membawa tumbler. Di situ bisa terhitung. Kalau siswa semua melakukan itu, akhirnya Tangerang bisa declare kami sudah mengurangi sampah plastik sebanyak sekian kilogram. Karena tadi berbasaskan data. Gitu.
Kita nggak ngawang-ngawang. Ini adalah laporan dari siswa. Setiap siswa di rumahnya sudah mengurangi penggunaan botol plastik. Kita sudah bawa tumbler misalnya seperti itu. Diasumsikan sekali rapat misalnya 1 kilogram plastik, berarti hal-hal itu yang kita bisa hitung gitu ya Pak. Itu jadi definisi smart city, kota berbasiskan data untuk meningkatkan kualitas. Nextnya ini. Jadi Bapak Ibu semua bisa mengakses BSN untuk mendapatkan SNI nomor 37.122. Kalau agak susah bisa kontak Vina, nanti bisa lihat, bisa intip ya. Sebetulnya SNI ini udah ada, kita udah beli cuman memang di sebelahnya nanti ada tulis Vina gitu. Silahkan saja Bapak juga bisa beli, kalau enggak pun juga bisa pinjem, nanti bisa lihat di situ ada sekian halaman bagaimana smart city itu disiapkan dan diukur. Tadi itu ada pertanyaan terkait yang kesehatan ya kalau tidak salah. Imunisasi, definisi imunisasi dan segala macamnya di situ ada rinciannya. Bagaimana mengambil data dan segala macamnya di situ ada. Termasuk juga kesehatan, kemudian pendidikan dan segala macam sebetulnya ada. Jadi rekomendasi saya, ayo kita lihat sama-sama, kita gunakan standar yang sama. Kenapa? Karena mau di smart city di seluruh Indonesia menggunakan alat ukur yang sama. Mau di luar Indonesia pun juga menggunakan standar yang sama, karena ini memang standar internasional untuk kota berkelanjutan dan kota cerdas. Berikutnya, kenapa kita melakukan ini? Supaya tadi terukur. Jadi, tadi itu saya sempat ngobrol nih sama Pak Afrian gitu ya. Kalau sama Pak Afrian saya ngobrolnya tentang diet. Jadi kita selalu gini, selama ke Diskominfo tuh saya selalu, hari ini makan apa? Gitu ya. Kemudian diukur gitu. Kita hanya cerita itu diet. Saya ingat dari Pak Afrian itu, goals dari diet itu bukan tidak makan apa, tetapi kita ngukur. Terukurnya itu. Kita melakukan olahraga, melakukan diet, kalau nggak diukur kita nggak tahu sebetulnya kita mengempis atau mengembang gitu ya Pak Afrian ya. Jadi beliau itu cerita ke saya, core-nya itu ukur. Sebelum Ramadan, setelah puasa, memang pada saat puasa kita turun 2 kilo ya. Begitu hari pertama lebaran, itu memang lebaran, naik 3 kilo. Jadi memang alat ukur itu menjadi penting. Nah oleh karena itu untuk yang smart city, ayo kita gunakan sama-sama. Bapak Ibu semua saya rekomendasikan download, bukan artinya saya meminta semua pada beli gitu ya. Kita membaca alat ukur yang sama, jadi pada saat kami tiba di organisasi, di OPD Bapak semua, Bapak Ibu semua, kita bisa diskusi sama-sama, ini alat ukurnya gitu ya. Itu contohnya. Jadi pertama terukur, valid, konsisten, dan berbasis data. Jadi tadi Q1 progresnya gimana? Kurasaki. Q2 gimana? Q3, Q4 gimana? Jadi kita kelihatan ada improvement. Oleh karena itu insya Allah mulai Q3 kita akan lihat progres lagi tadi sesuai rencana. Q4 kita akan lihat impact. Nanti kita coba survei ke masyarakat, impact-nya seperti apa. Kalau misalnya dampaknya kurang, nanti kita usulkan ke Bapeda untuk barangkali di-adjust gitu ya, quick win-nya. Jangan sampai rasanya ada quick win yang sama setiap master plan tapi tidak berdampak. Oleh karena itu insya Allah di Q4 nanti kita akan survei ke masyarakat. Berikutnya, ini contoh dari governance. Jadi nanti di survei governance itu partisipasi masyarakat dan respon layanan. Jadi berapa lama respon layanan? Jadi sederhananya gitu. Pernah tahu 211 telepon 112 112. Jadi ceritanya kalau jalan ke smart building itu ada namanya 112 gitu. Nah ini jadi karena warga sudah berpartisipasi, tapi kita akan tanya berapa laporan yang ditindaklanjutin,
kemudian berapa lama direspon dan segala macamnya. Barangkali tahap itu yang akan kita lakukan berikutnya. Itu adalah respon berdasarkan data. Juga nanti nextnya yang ekonomi itu berapa pajak yang sudah digital, tadi rasanya sudah ada datanya. Berapa pajak yang sudah digital, udah gitu terus biasanya kita jalan ke kantor pajak, sekarang secara digital berarti ada penghematan berapa waktu. Berikutnya terkait lingkungan, berapa persen RTH kalau tidak salah ya. Ruang hijau tadi ya kalau nggak salah seperti itu dari jumlah yang ada. Apakah warga masih punya ruang hijau untuk anak bermain misalnya seperti itu. Itu pun juga EBT maupun RTH seperti itu. Berikutnya terkait infrastruktur smart water sama akses air gitu ya. Kalau air bersih itu selalu terpantau atau tidak itu pun juga kita belum tahu. Oleh karena itu kan memang kita perlu data. Berikutnya terkait kesehatan. Ini kesehatan nih, tadi ada Bu Dokter ya kalau nggak salah. Ini pernah kejadian, jadi saya itu hanya ke dokter, saya orang Cimahi, saya ke dokternya Dokter Nur, kalau tidak namanya Dokter Nur. Jadi pernah saya waktu akan ke Amerika waktu COVID, akhirnya sampai telepon supaya dapat resep dari Dokter Nur. Itu saking rekam medis itu tidak mudah ditransformasi. Jadi kita selalu nelpon aja. Bahkan untuk flu aja kadang saya hanya harus dari Jakarta saya pulang ke Cimahi untuk dapat resep terus balik lagi. Oleh karena itu memang rekam medis itu menjadi penting. Ini contoh kesehatan. Kalau rekam medis itu bisa ditransformasi dengan mudah, maka riwayat sakit saya, kenapa saya harus makan amodiplin 10 miligram dan segala macam itu barangkali bisa diinformasikan sehingga pada saat menyusun resep pun juga tahu. Nah, kejadian sekarang itu selalu bukan aneh ya, agak salah sayanya. Jadi setiap sakit harus ke Cimahi dulu, ambil resep terus balik lagi. Jadi kejadiannya seperti itu. Nah, itu barangkali itu contoh bagaimana rekam medis online ataupun emergency response itu harus ditransformasi. Alhamdulillah Jakarta Cimahi ada bus. Jadi 30 menit saya dapat resep. Bayangkan kalau udah lintas pulau masa naik pesawat untuk dapat resep saja barangkali gitu ya. Itu contohnya ya. Jadi boleh berikutnya itu bagaimana smart city bisa dilaksanakan. Jadi kondisi saat ini adalah program banyak tapi dampak belum diukur. Jadi berikutnya adalah nanti kita akan ukur. Tadi salah satu contohnya 32 quick win dari 7 yang super quick win kita sebutnya. Itu kita belum ukur gitu ya. Barangkali nanti kita evaluasi lagi, either dikurangin ataupun diperhatikan anggaran untuk quick win-nya tadi. Data masih tersebar di OPD. Tadi masukan dari Komdigi, ayo saling kolaborasi. Jangan sampai data ada di setiap OPD. Udah gitu terus belum berbasis indikator. Jadi pokoknya yang penting masuk ke dalam master plan udah selesai. Padahal besok kita akan evaluasi lagi. Berikutnya adalah ini yang core dari Smart City. Ini jantungnya dari Smart City itu adalah pertama berbasis data. Ada indikatornya. Jadi tidak, saya sudah melakukan efisiensi, seberapa efisien itu juga nggak ada indikatornya. Jadi data ada indikator, selalu ada dashboard. Saya rekomendasi selalu ada dashboard dalam bentuk apapun. Kenapa? Supaya terlihat progres. Dari situ akan kelihatan naik atau turun. Kalau naik seperti apa, turun atau apa. Kemudian baru kita dampaknya. Tadi waktu makan saya diskusi sama Pak Akbar. Mana Pak Akbar? Ada nggak? Iya. Jadi kita diskusi dengan Kesbangpol. Diskusi dengan Kesbangpol untuk urusan suara masyarakat. Pada saat diskusi, kita tidak tahu masyarakat itu sedang negatif atau positif untuk sebuah kasus. Nah, dari hasil diskusi ternyata kita bisa mensimulasi masyarakat itu dengan tools namanya crawling. Jadi kesannya kayak nanya ke setiap masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat sekarang
tidak demo, tetapi menulis di sosial media. Itu mau gaji turun, mau apa, WFH dan segala macam. Mungkin enggak, mungkin diam-diaman, tapi di sosial media paling garang. Di status, di Twitter dan segala macamnya. Nah, di IT itu ada crawling. Kita ambil semua pesan yang ada di masyarakat, kemudian dari situ secara mudah kita akan pilih mana yang negatif, mana yang netral, mana yang positif. Jadi urusan WFH nih, ternyata masyarakat Tangerang menyambut baik positif, misalnya gitu. Berarti program Pak Bupati tepat. Ternyata WFH hari Jumat itu negatif. Kenapa? Karena misalnya mengurangi, ada nanti komen-komen lanjutannya seperti apa. Nah, itulah tools di mana dari data muncul indikator, kemudian decision. Decisionnya apa? Berarti kebijakan yang kita keluarkan, contohnya WFH. Kalau negatif, berarti secepatnya Pak Bupati harus menginformasikan. Kenapanya? Kalau kita crawling lagi, nanti ketahuan lagi, masyarakat sebetulnya nggak setuju Jumat, pindahin aja ke Rabu misalnya gitu. Kita bisa simulasikan, akhirnya apa? Artinya pemerintah dengan mudah berdiskusi dengan citizen lewat sosial media. Jadi kita akan selalu mendapatkan feedback dari masyarakat lewat sosial media untuk menetapkan decision sehingga dampaknya bisa diambil. Jadi ini salah satu contoh pada saat Smart City diimplementasi di Provinsi Jawa Barat, pada saat itu Pak Gubernurnya punya 42 orang data science. Jadi kebijakan belum dikeluarkan, disimulasikan dulu. Kalau kebijakan A kira-kira apa dampaknya, kebijakan B apa dampaknya dan segala macam. Nah, si 42 orang itu akan presentasi ke Pak Gubernur. Pak, kalau Bapak gini, ini akan gini. Pak, Bapak gini akan gini. Sehingga setelah simulasi di antara sekian decision, beliau akan mengambil salah satu keputusan. Jadi keputusan yang akan dikeluarkan itu udah disimulasikan dengan AI. Nah itu, jadi data, indikator, dashboard, decision, sama impact. Itu adalah jantung dari Smart City. Tadi berat badan, 80. Berat. Ini indikatornya udah nggak sehat nih gitu. Kalau sekarang kan kayaknya kayak happy aja, ternyata setelah diukur, aduh, udah overweight nih gitu. Kadang, Vin, beliin ini salep ini nih sakit punggung misalnya kayak gitu kan. Udah gitu terus dashboardnya lihat timbangan. Setelah lihat timbangan, 85 nih. Decisionnya apa? Decisionnya ya puasa atau diet gitu ya. Kalau sekarang kan nggak tahu ini 85, 80 apa 70. Saya merasa 70 aja, tadi makannya banyak soalnya. Gitu ya. Jadi oleh karena itu nanti impact-nya adalah tubuh lebih sehat. Jadi betul-betul selalu lakukan data, lihat, ukur, dashboard-nya seperti apa, impact-nya berarti saya harus ngapain gitu ya. Ini contoh Smart City dalam kehidupan sehari-hari adalah urusan makan. Siapa yang udah pernah timbang di rumah? Dalam seminggu ini? Nggak ada ya. Siapa yang sudah general check up? Siapa yang ngecek darah, tekanan darah, gula darah, kolesterol. Kolesterol, cek kolesterol. Itu kadang kita luput. Nah, padahal itu menjadi core ya. Jadi selalu ngukur kondisi kita. Jadi nggak harus terus makan amodiplin kalau tekanan darahnya baik gitu ya. Sederhananya seperti itu ya. Jadi itu balik lagi next. Jadi strategi save-nya dari aplikasi yang ada pindahin ke indikator, dari output harus jadi outcome, dari yang OPD aplikasi harus ke integrasi. Jadi inilah bagaimana strategic shift yang dilakukan. Berikutnya ini yang akan kita laksanakan, semua inisiatif Smart City yang masuk Quick Win akan digabungkan di Data Hub untuk di dashboard.
Jadi saya rekomendasi nanti ke teman-teman Diskominfo ada dashboard Smart City yang akan kita ukur. Oke, ini ada poin dari nextnya, poin dari Komdigi itu Smart City itu memang pekerjaannya OPD, bukan di Diskominfo atau Bapeda. Kenapa? Karena yang tadi yang akan diukur dari Aris saja ya, dari Direktur Komdigi, bukan datang ke Bapeda, bukan datang ke Diskominfo gitu kan, malah datang ke Dinsos. Jadi kemarin datang ke Dinsos, bagaimana Dinsos memberikan bantuan tepat sasaran dan segala macam seperti itu. Oleh karena itu memang ini adalah kerja sama semua. Nah, quick win-nya boleh di next. Ini quick win-nya seperti itu. Yang sebetulnya yang penting itu bukan dashboard-nya sendiri, tapi next-nya. Yang ini ya next-nya. Jadi quick win-nya itu adalah indikator mapping. Pertama untuk yang governance berarti Tangerang Gemilang yang diukur adalah respon time. Aplikasinya banyak, kalau respon time diklik kemudian nggak respon berarti itu nggak tercapai KPI-nya. Untuk pajak digital tadi udah online semua, tapi secara ekonomi kok nggak naikin PDRB dan segala macam, itu barangkali itu. Kemudian ruang hijau ya, kemarin RTH itu environment KPI, kesehatan itu social KPI, sama air misalnya infrastruktur KPI. Itu jadi setiap key performance indicator, jadi key performance indicator dari setiap smart tadi menjadi alat ukur. Bisa saja di kuartal 2, jadi di kuartal 2 dari Tangerang Gemilang respon time-nya misalnya 10 detik. Di kuartal 3 teman-teman Diskominfo bisa declare, progres saya respon time-nya jadi tinggi, asalnya 10 detik bisa jadi 5 detik. Itu pun juga jadi KPI, itu juga kita laporkan bahwa smart governance sudah berhasil. Oke. Berikutnya next saja. Jadi Smart City bukan proyek IT, ini adalah transformasi kinerja dan berbasis data dan berdampak. Oke, jadi ini bukan ya nextnya. Ini bukan, jika tidak terukur artinya tidak bisa dikelola. Next. Nah, di buku master plan Smart City itu ada 3. Pertama buku 1 itu terkait analisis kondisi dan arah. Jadi kondisinya seperti apa itu yang buku Tangerang pada saat kita potret 2025 itu ada di buku 1. Kemudian di buku 2 itu ada perencanaan strategi dan program Smart City termasuk quick win, Bapak Ibu semua ada di situ. Kemudian buku 3 adalah rencana implementasi. Mangga next satu lagi. Nah ini nanti buku satunya seperti ini. Mudah-mudahan setelah ditandatangan kami akan sirkulasi. Jadi isinya arah dan sasaran pembangunan Smart City Kabupaten Tangerang. Berarti ceritanya tentang konteks strategi, perkembangan wilayah, demografi, tekanan urbanisasi dan segala macam. Itu menjadi konteks kenapa Smart City itu perlu disiapkan. Kemudian ada juga cerita tentang arah pembangunan Smart City, di mana Smart City itu tujuannya sebagai strategi pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas publik, memperkuat tata kelola, mendorong daya saing ekonomi daerah, dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Sasarannya adalah terwujud layanan publik yang efektif, pemerintahan digital terintegrasi, ekosistem ekonomi yang inovatif, dan lanjutan. Jadi isi buku 1 itu kira-kira seperti itu. Itu potret awalnya kira-kira seperti itu. Nah, buku 2, next-nya ini boleh di next aja. Ini karena SDGs Bapak Ibu semua sudah. Nah, itu salah satu poin dari buku adalah saya lihatnya di sini supaya nggak hilang.
teknologi masa depan dari Smart City. Jadi kita memasukkan mengenai mobile internet dan jaringan kecepatan tinggi. Kemudian adanya cloud computing, Internet of Things, Big Data Analytics, AI, dan keamanan cyber. Kenapa ini kita masukkan? Karena ini menjadi fondasi teknologi pada saat Smart City Bapak Ibu diimplementasi. Maknanya apa? Maknanya adalah mudah-mudahan quick win Bapak Ibu semua memanfaatkan AI. Quick win Bapak Ibu semua memanfaatkan Big Data Analytics gitu kan. Jadi jangan sampai teknologi sudah jauh ke sana tapi quick win Bapak Ibu semua masih di sini. Oleh karena itu, mari kita nanti kita diskusi sama-sama untuk memanfaatkan teknologi masa depan Smart City. Itu untuk yang buku 1, next lagi. Kemudian ada juga analisis kesiapan Kabupaten Tangerangnya. Di situ ada analisis kesiapan struktur, analisis kesiapan infrastruktur, analisis kesiapan suprastruktur. Itu yang harus, maaf. Oke. Jadi ada analisis kesiapan struktur, infrastruktur, dan suprastruktur. Itu di buku 1. Tapi kalau mau ngintip boleh ke Vina. Walaupun belum secara formal ya Bu Lita ya. Nanti sampai di perbub khawatirnya ada yang harus direvisi lah gitu ya. Kemudian ini analisis kesenjangan Kabupaten Tangerang. Jadi ada matrik analisis yang smart governance kesenjangannya seperti apa, matrik analisa kesenjangan smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment. Jadi kita masih mengacu ke 6 domain smart dari Komdigi sampai dikeluarkan ketetapan baru. Jadi ini masih versi yang 2025 sebelumnya. Komdigi sedang menggodok supaya memanfaatkan Smart City yang berbasiskan ISO, tapi karena permennya belum dirilis, jadi kita masih tetap menggunakan itu. Oke. Nah, berikutnya adalah buku 2. Tadi buku 1 terkait analisis sejarah. Buku 2 itu adalah Master Plan Smart City yang berisi tahapan implementasi dari buku 2 itu berisikan tahapan implementasi dari tahun 2025 sebagai fondasi, 2026 hari ini saat ini adalah integrasi, dan 2027-2028 adalah optimalisasi, 2029 inovasi dan keberlanjutan. Jadi stagingnya kira-kira seperti itu. Waktu disusun 2025 itu kita mengcapture apa kondisi saat itu, penguatan kebijakan, tata kelola, kelembagaan, infrastruktur dari Smart City. Juga tahun ini mencoba mengintegrasikan sistem, data, dan layanan lintas OPD. Jadi buku 2 menggambarkan itu. 2027 quick win beserta sistem-sistem yang tercatat di dalam buku 2 itu menjadi gambaran kegiatan Smart City. Tahapannya tentu menjadi optimalisasi semua sistem dengan memanfaatkan teknologi. Dan yang tahun 2029 Smart City terakhir untuk yang periode ini adalah terkait inovasi dan keberlanjutan. Itu yang buku 2, buku 3. Nah, buku 3 itu peran buku 3 menjabarkan hasil buku 1, arah dan sasaran, dan buku 2 analisis strategi ke dalam pelaksanaan nyata. Jadi isinya adalah roadmap. Buku 3 isinya lebih simple, roadmap tahapan kegiatan yang ada. Tapi saya kemarin diskusi dengan Bu Kabid mengusulkan untuk buku 3 kalau boleh direvisi setiap tahun. Kalau misalnya kegiatan Smart City sudah dilakukan, quick win dilakukan, tetapi ada yang tidak tercapai barangkali, itu barangkali kita harus revisi gitu ya. Jadi
kemarin kita mengusulkan seperti itu supaya apa? Supaya roadmap tetap menjadi acuan. Jangan sampai buku 3 sudah disahkan tapi tidak dijadikan acuan, ya sama saja berarti tidak ada perannya, kira-kira seperti itu. Nextnya, itu saja Bapak Ibu semua untuk master plan. Jadi mudah-mudahan bisa secepatnya disirkulasi, ditandatangan oleh Pak Bupati, Perbub, itu menjadi acuan kita semua. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir di sini punya acuan pelaksanaan kegiatan quick win-nya ataupun aplikasi sistem Smart City-nya yang sudah menjadi payung hukum dalam kegiatan Smart City ini. Itu saja Bapak Ibu semua. Kalau ada pertanyaan, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada informasi Pak Kirwan atau Bu Lita sudah sampai mana bukunya? Statusnya barangkali. Itu. Untuk informasi Perbub kami sudah mengajukan dari awal tahun kemarin. Kami juga terkait nomor juga per Maret kemarin nomornya sudah keluar, tetapi masih mungkin officially dari bagian hukumnya masih proses mungkin ya Pak. Seperti itu. Jadi kemungkinan juga sudah 90% lah fix seperti itu Pak Geri. Ya, terima kasih Bu Lita. Jadi tadi memang awal tahun sudah disampaikan buku master plan, kita sudah sharing ke Bapak Ibu semua. Vina juga sudah keluarkan matriknya, silakan Bapak Ibu masukkan rencana, target seperti itu. Alhamdulillah kita dapat informasi, sudah dapat nomor. Artinya hampir sah, tinggal ijab kabul barangkali gitu. Sudah dapat nomor, tinggal dirilis saja. Alhamdulillah, artinya apa? Semua proses, rencana, kegiatan yang Bapak Ibu semua sampaikan sudah ada di buku 3, siap dilaksanakan. Jadi kita akan kawal pelaksanaannya. Insya Allah nanti per kuartal kita progres. Bapeda sudah bikin, coba teman-teman sudah bikin dashboard, nanti progresnya kita sampaikan aja per kuartal gitu kan. Jadi kita bisa lihat kuartal 1, 2, 3 seperti apa, termasuk Smart City yang Bapak Ibu sampaikan. Itu barangkali Bapak Ibu semua. Kalau ada pertanyaan, Pak Kirwan, terima kasih. Oh, penutup, ya. Ya, silakan. Yang mau bertanya? Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Kita sudah menuntaskan hari ini tadi koordinasi dengan Komdiji. 2, kita membahas bagaimana model evaluasi dari Komdiji. 3, laporan progres quick win Q2. Insya Allah nanti kita Q3 kita akan tetapkan lagi, kita akan dapatkan lagi Q3-nya. Kemudian hari ini kita sudah sharing draft master plan yang sudah dinomerin. Insya Allah nanti rilisnya. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi ke Pak Kirwan. Bapak mau atas saja ya.
Mohon izin Bapak Ibu sekalian, ya tadi sudah disampaikan dari pagi sampai dengan sore hari ini, itu sudah sosialisasi Master Plan City. Kemudian kita juga sudah memaparkan quick win dari masing-masing OPD dalam pelaksanaan Smart City itu. Dan tadi yang poin kita 40, baru 40 apa tuh Pak Dokter? Yang poin Kabupaten Tangerang itu nilainya? Posisi Tangerang ada di nomor sekitar 40 dari 240. 40 kabupaten kota. Ya, ranking 40. Ya, mungkin untuk bisa memperbaiki kondisi di Kabupaten Tangerang perlu upaya yang lebih maksimal lagi. Yang pertama mungkin kami sampaikan juga bahwa mungkin di RPJMD kita dari indikator di dalam indikator kinerja utama indikator kinerja daerah Bu Lita ya. Jadi pemerintah digital, PEMDI itu tadinya kita SPBE ya awalnya dulu. Di Kominfo itu ada terkait dengan SPBE, tetapi kemudian kita mengikuti itu, menyempurnakan nomenklatur baru, dirubah menjadi PEMDI. Nah ini mungkin juga indeks komponen untuk dapat memperbaiki nilai dari sesuai dengan target untuk PEMDI itu tentu tidak hanya di Diskominfo saja, jadi perlu dukungan dari yang lain, bahkan mungkin kecamatan juga mungkin perlu aja dukungannya. Maka mungkin nanti Pak Dokter bisa menyampaikan ke depan ini kan mungkin di tahun 2027 kita akan merencanakan ada review Renstra RPJMD. Maka apabila masih ada perlu dukungan dari, karena tadi kan kita perlu keterpaduan, perlu keselarasan dari Smart City ini, maka nanti untuk itu perlu ada kita review dari Renstra dan RPJMD untuk mendukung Smart City, terutama indikator PEMDI-nya ini. Maka mungkin perlu penyelarasan dengan perangkat daerah yang mana yang perlu komponen untuk bisa menaikkan indeks. Ya, mungkin itu bisa nanti kita diskusikan di kemudian Pak Dokter ya. Jadi mungkin minta dipetakan kemungkinan komponen apa di OPD mana, sehingga mungkin perlu kita siapkan ya, kita siapkan dari sekarang karena di tahun depan kita akan reviewnya gitu. Tapi dari sekarang kita perlu siapkan apa-apa yang perlu kita perbaiki di Renstra maupun RPJMD kita. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Jadi PR-nya mungkin yang quick win tadi Pak Dokter, mohon bisa dilengkapi kembali data-data pendukung, eviden dan pelaksanaannya. Dan apalagi kalau di PEMDI itu kan ujungnya adalah kepuasan layanan dari aplikasi yang sudah dibuat, tetapi dampaknya tadi yang penting bagi masyarakat itu ya. Itu yang mungkin perlu kita pikirkan. Jadi PR mungkin ke kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf apabila mungkin dari kami ada yang kurang berkenan. Terima kasih kepada tim tenaga ahli dari Esa Unggul, Dr. Geri dan Ibu Vina, kemudian dari Bapak Ibu sekalian dari perangkat daerah, dari forum CSR atau TSLP dan akademisi dari perguruan tinggi. Terima kasih sekali lagi. Marilah kita akhiri acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, acara sudah berakhir.
izin untuk menutup acara hari ini kita foto bersama terlebih dahulu ya. Mungkin gimana? Izin Bapak Ibu mungkin bisa maju ke depan terlebih dahulu, tidak usah bawa tasnya. Kita foto bersama ke depan. Nanti kita ambil foto dari sebelah kanan dekat pintu.